banyak sarang laba-laba kena embun. Bagus ya. Bagus banget. Saudara, kita jalan pagi sebelum beraktivitas habis sholat subuh. Jalan-jalan sebentar biar pikiran, hati, dan badan kita fresh. Saudara, ada kalanya kita itu memanjakan hati kita. Artinya hidup kita memang harus seimbang. Kita juga bekerja, refreshing hati kita, dan mengistirahatkan badan kita. Jangan selalu hanya force untuk bekerja. Bekerja memang sangat pokok, kewajiban kita, tetapi hati kita, jiwa kita pun perlu refreshing. Salah satunya adalah dengan hadir bersama alam sekitar kita, menghirup udara bebas, merasakan desiran-desiran angin akan membuat pikiran kita, hati kita menjadi fresh. Dan salah satu hal lagi adalah kita menuliskan kisah manis, pengalaman indah dalam hidup kita, atau bahkan mimpi-mimpi kita. Apa yang ingin kita cita-citakan, rencanakan dalam hidup ini, tuliskanlah dalam buku harian kita. Setelah mudah-mudahan mimpi indah kita semua akan menjadi nyata. Nah, saudara, hari ini saya ingin mengajak Anda untuk mendengarkan kisah, mendengarkan sebuah cerita. Ini adalah pengalaman saya ketika dulu merantau di tanah perantauan, yaitu di Manis Maru, Jambi. Pengalaman hidup yang begitu indah sekali, begitu baik sekali, karena kita berada di tepi hutan, berada di alam terbuka yang masih sangat asri sekali, dengan pemandangannya, topografinya, Masya Allah, kehidupan yang masih sangat indah, mudah, dan relatif mudah, kehidupannya masih sederhana. Ini buku beberapa tema yang saya tuliskan di sini. Ini walaupun kumal seperti ini, tapi sangat berharga sekali bagi saya. Saat ini saya ingin menyampaikan salah satu tema kita, salah satu tema dalam buku ini, yaitu Aku Takjub. Aku takjub. Senin pagi 10 September 2012 adalah hari pertamaku bekerja mengais rezeki di tanah perantauan ini. Kami berangkat bertiga bersama bapak mertua dan Kiki adik ipar dengan mengendarai satu motor. Mereka berdua lebih dulu bekerja di lokasi ini sekitar 1 bulan. Tidak seperti di Lampung, ketika bekerja di sawah biasanya kita membawa cangkul atau sabit. Di sini peralatan yang kita bawa yaitu parang, sensau atau tembilang. Tidak ketinggalan bensin dan oli sebagai bahan bakar sensau, juga bekal untuk makan siang. Sementara anak dan istriku serta ibu mertua tinggal di pondok tengah kebun karet tersebut. Kami berangkat melewati jalan setapak di kebun karet itu, melewati rawa tempat mandi kami, kemudian melalui jerambah atau jembatan kayu yang cukup sulit. Dan belakangan ketika musim hujan tiba, jerambah itu sering hanyut akibat derasnya air sungai yang melimpas. Motor pun terus melaju, melewati jalan yang penuh dengan tumbuhan paku di kanan kirinya. Aku heran ketika melihat ada sebuah plang besi bertuliskan, Anda memasuki kawasan hutan, dilarang melakukan aktivitas apapun di areal ini. Tetapi plang itu berada di tengah kebun karet, dan di sampingnya nampak sebuah jalan besar yang mulai tertutup semak. Kemudian hari barulah aku tahu bahwa areal itu tadinya hutan belantara. Dan yang nampak lapang seperti jalan itu ternyata jalur pipa gas yang dibangun ketika dulu areal masih hutan, belum menjadi perkebunan seperti sekarang. Motor pun terus berjalan melewati sebuah tanjakan cukup terjal yang payah, karena di sebagian jalan menjadi kubangan babi hutan. Kami terus berlanjut
dan melintasi kebun karet yang baru mulai disadap. Dan nampak dari jalan ada sebuah pondok kecil di tengah kebun. Dan kemudian baru tahulah kami bahwa itu adalah pondok Bang Am beserta istrinya Ayu Ita dan anaknya si Rafa, tetangga dekat kami. Motor berbelok ke kiri dan berhenti di sebuah pondok baru. Mataku terbelalak ketika menyaksikan puluhan hektar kayu-kayu besar bertumbangan. Hektar. Ya, areal ini adalah hutan yang ditumbang untuk dijadikan kebun karet. Kayu-kayu nampak sudah kering, bahkan sebagian ada yang sudah lapuk. Dan di kejauhan nampak bekas bakaran hebat. Setelah menitipkan motor dan membawa peralatan masing-masing, kami berjalan menuju areal yang sudah habis terbakar itu. Kami berjalan pelan-pelan karena melewati tumbangan-tumbangan kayu besar itu, menghindari tunggul-tunggul kecil yang runcing, juga akar-akar berduri. Terpikir olehku, alangkah sayangnya kayu-kayu sebesar dan sebagus itu hanya dicincang dan dibakar begitu saja. Muncul dilema dalam hatiku antara menjaga kelestarian alam dan melakukan pekerjaanku. Ya saudara, itulah pekerjaan pertamaku, mencincang kayu-kayu tumbangan itu, mengumpulkan lalu membakarnya. Orang sini menyebut pekerjaan seperti itu dengan istilah merun. Orang Jambi, orang dusun mengatakan pekerjaan membuka lahan itu, mencincang, membakarnya dengan istilah merun. Merun mungkin itu bahasa Jambi atau cakap Jambi pertama yang aku tahu. Entah arti secara gramatikalnya apa, tetapi yang jelas orang-orang menamakan pekerjaan mencincang kayu dan membakarnya dengan istilah merun. Upah kami untuk pekerjaan itu yaitu 800.000 per hektar. Dengan luas areal sekitar 12 hektar untuk 2 keluarga, yaitu keluarga kami dan satunya keluarga Pak Rojani yang menempati pondok baru itu. Begitulah hari-hariku sampai sekitar 2 bulan berikutnya, menunggu musim penghujan tiba. Mengisi hari-hari dengan api di panas yang terik, sampai tanah dan kulit pun serasa terbakar. Karena bulan 9 saat itu, bulan September saat itu di daerah kami sama sekali tidak turun hujan. Bahkan sampai pertengahan bulan Oktober baru mulai turun hujan. Itu pun masih sangat jarang. Di saat istirahat itu, aku pandangi sekelilingku. Ternyata aku berada di tengah tumbangan luas yang masih dikelilingi oleh hutan belantara, rimba yang begitu lebatnya. Ya, hutan belantara, saudara, dengan pohon-pohonnya yang besar-besar dan menjulang tinggi. Nyanyian siamang selalu terdengar di balik pepohonan itu sepanjang hari. Sekali nampaklah ia bergelantungan di dahan-dahan yang tinggi. Juga sering terlihat rombongan simpai berloncatan dari pohon ke pohon, atau sesekali melintas parade rangkok di atas sana dengan warna bulunya yang indah dan irama kepakan sayapnya yang khas dan sangat elegan. Juga sering melintas patroli si mulut besar gagak yang kebisingan suaranya memenuhi telinga. Aku takjub, benar-benar aku takjub dengan semua keindahan alam ini. Aku takjub dengan panorama di tepian rimba ini. Damai, menenteramkan, anggun, bersahaja. Sungguh maha besar pencipta alam ini, maha agung pencipta keindahan ini. Hatiku luruh dalam tasbih, tahmid, kesyukuran, kedamaian. Ingin sekali rasanya mulut ini mendengarkan lagu Damai Bersamamu dalam melodi Krisya. Masa